Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anandaku semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Puji Nujul bin Mansidik. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait sejarah kebudayaan Islam. Jangan lupa mencatat poin-poin penting yang Bapak sampaikan dan selamat menyaksikan. Baik anandaku semua, materi pertama yang akan Bapak bahas adalah terkait sejarah Bani Umayyah. Namun sebelum itu, Bapak ingin tahu kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik anandaku semua, materi pertama yang akan Bapak bahas adalah proses lahirnya Bani Umayyah. Ada yang tahu bagaimana proses lahirnya? Proses lahirnya Bani Umayyah di mana dinasti Umayyah ini didirikan oleh seseorang yang menjadi gubernur di masa Khalifah Utsman bin Affan. Siapa itu? Yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Bani Umayyah sendiri lahir di Damaskus pada tahun 40 Hijriah atau sekitar 662 Masehi, yang mana terletak di kota kecil yang bernama Ilyat atau sekarang berada di wilayah Yerusalem. Dan perlu kita ingat, sosok Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan tokoh yang sangat luar biasa. Mengapa dikatakan demikian? Karena di masa pra-Islam, Bani Umayyah yang mana dalam hal ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan sudah mempunyai konsep pemikiran yang sangat luar biasa. Apa itu? Konsep pemikirannya itu adalah dia mampu untuk membentuk armada laut, ya, yang mana armada laut ini nantinya akan di-ACC di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Seiring perjalanannya waktu, ketika Utsman bin Affan meninggal, maka Khalifah selanjutnya digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun, apa daya dan upaya ketika kondisi yang ada, banyak orang-orang munafik yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyebarkan info hoax atau berita bohong. Apa itu berita bohongnya? Berita bohongnya yaitu berkaitan dengan Sayyidina Ali yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi orang-orang munafik ini memanfaatkan hal tersebut ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak cepat tanggap dalam menangani permasalahan siapa dalang yang mengakibatkan Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Lantas kondisi yang ada mengakibatkan adanya perselisihan internal dalam umat Islam. Dalam hal ini yakni Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari konflik yang ada melahirkan 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok Syiah, yang kedua itu kelompok Khawarij, dan yang ketiga itu adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Syiah merupakan kelompok yang mendukung akan pemerintahan Sayyidina Ali, dan Khawarij adalah kelompok yang menentang terhadap pemerintahan Sayyidina Ali. Dan terakhir
adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah adalah kelompok yang netral, dalam artian tidak pro ataupun kontra terhadap perselisihan yang ada, baik itu dari Sayyidina Ali ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, tiga kelompok ini yang menjadi respon akan perselisihan yang terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, kita sebagai seorang muslim, kita harus bijak dalam menyikapi kondisi yang ada pada saat itu. Dalam artian, setiap ulama, setiap sahabat mempunyai ijtihad masing-masing dalam apa? Dalam menentukan apa yang terbaik bagi pemerintahan umat Islam. Oke, sampai sini paham? Ketika gejolak politik semakin memanas, terjadi dua peperangan besar. Yang pertama itu adalah Perang Jamal dan yang kedua adalah Perang Siffin. Nah, Perang Jamal, perang tersebut disebut dengan Perang Jamal karena pada saat itu Siti Aisyah mengendarai unta. Tokoh yang terlibat seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Sedangkan Perang Siffin itu adalah perang yang dimana terjadinya perang tersebut karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Siffin ini merupakan sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dengan Damaskus. Nah, tokoh yang terlibat dalam perang Siffin ini adalah seperti Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Amr bin As ini yang nantinya itu akan menjadi tangan kanan dari Muawiyah bin Abi Sufyan selepas dari perang Siffin, di mana ada perjanjian damai, yang dimana perjanjian damai tersebut disebut dengan peristiwa tahkim atau arbitrase. Perjanjian damai antara pihak Sayyidina Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Amr bin As, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diwakili oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dari titik awal perjalanan Bani Umayyah yang mana pendirinya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang diwarnai konflik yang ada, di mana konflik tersebut awalnya itu dimotori oleh orang-orang Sabaiyah. Orang-orang Sabaiyah ini adalah nanti yang selalu menyebarkan info hoax yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara umat Islam. Oke, dari sini dapat kita pahami bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah. Semoga kita dapat memahami materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.